Bapak Ibu sekalian, maka dalam pergerakan penolakan korupsi baik di tingkatan desa dan kelurahan ini tidak mampu dibongkar oleh pihak lembaga hukum baik di tingkatan yudikatif dan di tingkatan penyelidikan kasus secara yuridis yang dilakukan oleh kejaksaan. Itu penyelesaian kasus yang menguntungkan antara satu sama lain, yang bukan berdasarkan amanat undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bapak Ibu sekalian, maka kejaksaan sebagai ikon lembaga penuntut umum di wilayah hukum Kota Kabupaten Bima, kami nyatakan adalah lembaga Yahudi yang tidak pernah mengungkap beberapa kasus tindak pidana korupsi. Mereka lebih memproses rakyat yang melakukan kesalahan yang ini, sedangkan di tingkatan eksekutif legislatif kasih banyak kepada seluruh kementerian yang ada di Kota Kabupaten Bima. Dan sekali lagi kami mengajak seluruh elemen pemuda Kota Kabupaten Bima, saatnya kita membangun semangat kita dengan di bawah naungan Sang Merah Putih. Siap kita melantarkan oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih berkeliaran di tingkatan kejaksaan hari ini. Karena kedaulatan tertinggi ada pada tangan rakyat, bukan kedaulatan tertinggi ada pada tangan kejaksaan maupun di tangan presiden. Undang-Undang 1945 menyatakan dan menegaskan kedaulatan tertinggi ada pada tangan rakyat. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita membawa nama rakyat siap melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali terhadap kinerja aparatur kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum di wilayah hukum Kota Kabupaten Bima karena terjadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup rakyat. Ya, kita semua siap berjuang. Sekali lagi siap berjuang. Ya, yang perlu diketahui oleh kejaksaan negeri Bima hari ini, kami memberikan tuntutan yang tegas atas dasar beberapa kasus yang diproses oleh kejaksaan hari ini. Kejaksaan negeri Bima, jangan anggap enteng berdiri di tanah Kerama hari ini. Jangan anggap enteng Anda diganggu di dalam bocor hari ini. Kami bisa saja merantakan lembaga ini apabila proses hukum tindak pidana korupsi yang Anda lakukan tidak becus, bukan atas dasar proses saya Anda, tetapi atas dasar amanat konstitusi negara Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, maka oleh karena itu ada beberapa tuntutan sebagai oleh-oleh untuk kejaksaan negeri Bima. Kami sebagai putra daerah Bima merasa dikhianati. Bapak Ibu sekalian, bayangkan dari tahun berdirinya Bima hanya beberapa orang saja, dan bahkan ini yang menjadi tersangka atau terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Bahkan proses kasus yang menjadi pertanyaan kami yang berkaitan dengan proses kasus peradilan pengadilan di wilayah Kodo itu mencederai hukum. Bapak Ibu sekalian,
Dan jangan sampai kami hari ini menyatakan Kejaksaan Negeri Bima adalah kejaksaan yang biadab. Jangan sampai kami menyatakan kejaksaan itu adalah kejaksaan yang biadab. Dan apabila tuntutan kami tidak diindahkan oleh pihak kejaksaan berdasarkan catatan penyelidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Kabupaten Bima tidak tuntas, maka jangan heran kita lakukan sidang bersama. Siap sidang bersama. Siap sidang bersama. Ya, jangan pernah takut kawan-kawan, sahabat-sahabat. Presidennya negara ini adalah ayat. Presidennya negara ini adalah ayat. Amanat konstitusi negara Republik Indonesia 1945 menyatakan kedaulatan tertinggi ada pada tangan rakyat. Artinya kejaksaan layaknya adalah pelayan yang siap melayani rakyat. Ingat, kalian itu bukan raja. Kalian sebagai pelayan yang harus melayani rakyat. Dan apabila tuntutan kami tidak diindahkan berdasarkan surat dan pernyataan tuntutan kami, kita siap masuk. Siap masuk. Nah, maka pihak kepolisian lakukan koordinasi dengan baik dan pihak security. Jangan sampai kami hari ini melakukan sidang bagi punta pidana. Ini adalah kantor kami. Kalian adalah pelayan yang harus melayani kami. Itu berdasarkan amanat konstitusi. Ingat itu. Wahai kejaksaan. Dengan LSM 3 lembaga, LSM, LPPK, NTB, LP, KPK dan LKPM adalah pegiat anti korupsi. Itu yang perlu diketahui. Hari ini pihak kejaksaan telah membutakan mata hatinya. Jikalau negeri ini tidak mau ribut yang berkaitan dengan penegakan hukum, maka lakukanlah tindakan hukum itu yang seadil-adilnya. Merilis beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Gerakan ini adalah gerakan di mana rakyat menuntut res republika, dari rakyat, oleh rakyat, kembali pada rakyat. Maka hari ini ketika kita merilis beberapa persoalan yang ada di wilayah kota dan kabupaten Bima, kasus Gor Bima, kasus Gor Panda Bima hari ini tidak diproses. Kasus pengadaan baju dinas hari ini tidak diproses. Kasus yang berkaitan dengan anggaran COVID-19 Kota Bima dengan anggaran 28,8 miliar tidak diproses oleh pihak kejaksaan. Ada apa negara ini? Jikalau rakyat kecil dengan kerugian ratusan juta diproses dengan secepat-cepatnya, namun hari ini kejaksaan lucu. Ingat, lucu. Negeri dibuat lucu oleh kejaksaan negeri Bima hari ini. Jangan main-main, Pak. Negara ini adalah negara di mana equality of law, di mata hukum kita sama. Itu perlu diketahui. Maka oleh sebab itu kejaksaan turun tangan dan tanggapi. Ya, hari ini rakyat kecil dengan jumlah ratusan ribu atau ratusan juta diproses. Jikalau pejabat negara dan elit negara hari ini atau para elit politik hari ini dan memiliki partai-partai tertentu, kalian kenapa ompong? Kenapa ompong kalian? Di mana mata hati kalian? Hari ini rakyat kecil kalian proses. Mengatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Lalu kemudian kami turun atas dasar konstitusi negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang keterbukaan, tentang menyampaikan pendapat di muka umum.
kita bebas menyampaikan apapun di sini. Selagi negara ini mau bertindak secara adil dan seadil-adilnya, maka negara ini kita akan junjung tinggi. Namun yang kita lawan hari ini bukan negara, yang kita lawan hari ini adalah kekuasaan yang manifestasinya untuk mementingkan perut-perut pribadi. Hari ini jika para penjabat dan elit negara hari ini tidak diproses kasusnya, kenapa rakyat kecil dengan kasus ratusan juta kalian cepat mengambil sikap, cepat memproses kasus? Hei, aina kebuta huru nami sumber Tuhan, aina kebuta huru. Maka tuntutan kami orang Bima hari ini di wilayah kota dan kabupaten Bima, copot kepala kejaksaan hari ini, copot kepala kejaksaan hari ini, karena kalian telah melalaikan tugasnya, telah mengobrak-abrik hukum negara Republik Indonesia ini. Kami akan lakukan sidang jalanan hari ini. Jikalau hari ini sidang jalanan tidak mampu menentukan sikap untuk rakyat kecil, maka hari ini negara telah putus hubungan dengan rakyatnya hari ini, saudara-saudariku. Adanya negara, adanya rakyat, adanya rakyat, adanya negara. Hari ini negara harus kembali pada rakyatnya. Itu yang perlu diketahui. Jangan main-main persoalan ini, Pak. Ada beberapa kasus korupsi yang tersandung adalah kepala daerah, pimpinan daerah hari ini, saudara-saudariku. Namun apa yang terjadi? Ini sangat memalukan sekali pihak Kejaksaan Negeri Bima ini. Jangan dibuat lelucon hukum itu, saudara-saudariku. Jikalau hukum hari ini dibuat lelucon, bagaimana efek negara ke depannya? Ini yang harus dihindari oleh kita secara bersama. Lain palolonai kain pihak Kejaksaan Negeri Bima. Kasus rakyat kecil ratusan juta kalian proses layaknya kayak teroris, ya. Penjabat elit negara tersandung tindak pidana. Buka pintu, buka, enggak ada garis pembatas, buka pintu, enggak ada garis pembatas, tidak ada garis pembatas. Ya, saya halalkan darah saya, untuk kepentingan masyarakat awam yang sudah dicuri dari sudah tulis sekalian. Untuk diketahui kepada pimpinan jaksa, coba pimpinan jaksa itu, coba biada, woi biada, jangan begini caranya. Kita mau bilang apa seperti ini? Saya halalkan saja. Ini kurang ajar sekali nih caranya benar. Ini kurang ajar nih. Setan biasa benar. Woi setan. Saya yakin. Buka tidak ada garis pembatas. Tidak ada garis pembatas. Ada apa tidak ada garis pembatas ini? Ini bebas menyampaikan aspirasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1998. Bebas menyampaikan pendapat muka umum. Lalu kemudian Undang-Undang kan bukan informasi. Di mana letak hukum Anda? Hari ini kami akan menyampaikan spesifik. Kami akan halalkan darah kami untuk bagaimana saudara-saudara kami, masyarakat awam yang sudah dicuri hari ini. Kasus korupsi yang sungguh luar biasa dan tidak mampu Anda proses. Lalu kemudian kasus ketiga, Anda ini sudah di luar dari jangkauan apapun dari pemikiran kami. Ya, kami dengan satu lintas profesi akan menuntut memperoleh semua masuk berhak kita. Jangan merusak fasilitas negara, masuk. Enggak ada. Seret itu, seret. Woi, seret. Kepala kejaksaan seret. Saya tanggung jawab seret. Seret. Saya tanggung jawab. Ini persoalan yang sangat fantastis ini. Seret. Woi, seret. Dari tadi kita menyampaikan seluruh aspirasi, Anda tidak mau mendengarkan. Ada apa ini? Hebat sekali Anda semua ini. Maju. Ini persoalan yang sangat fatal ini. Itu yang perlu pahami ya. Ini yang kedua. Saya akan halalkan jelasan. Sekalipun saya ditabrak di sini. Ya, wajib memperjuangkan.
Jangan lihat kami diam ya. Jangan lihat kami diam ya. Saya ingatkan itu. Saya kembalikan pada korlam. Masuk tangan belakang situ. Masuk. Sebelum kita membuat kesepakatan, sebelum kita masuk, kita rembung dulu. Dan untuk membaca tuntutannya, kita serahkan kepada Bang Amiruddin Esos selaku Ketua LKPM NTB. Baik, terima kasih. Ya, selamat pagi menjelang siang kota dan di 1608 teman-teman media cetak maupun media elektronik, teman-teman Direktur LSM LKPM NTB dan LPKPK Bima NTB. Sebelum kami untuk melakukan audiensi, perlu dipahami oleh Kejaksaan Negeri Raba Bima, ada beberapa poin dan beberapa kasus kemudian yang pernah kita laporkan baik secara hukum yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ini, lebih khusus di Kota Bima. Pada tahun 2008, 2018, 2019 itu kita dan saya selaku Direktur LKPM NTB melaporkan secara resmi baik di Kejari maupun Kejati bahkan di KPK terkait indikasi pertama, perjalanan dinas anggota DPRD Kota Bima periode 2018-2019 sampai hari ini tidak ada kepastian hukum tetap yang ditetapkan oleh Kejari Raba Bima. Yang kedua, terkait dengan pengadaan baju dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bima periode 2020 sampai hari ini tidak ada kejelasan hukum tetap. Catatan buram yang dilakukan oleh Kejari hari ini sudah jelas. Setelah dilakukan pengembalian kerugian negara itu, otak daripada anggota DPR tidak diproses secara hukum. Ada apa hukum sebenarnya yang terjadi di negara ini, lebih khusus di Kejari Raba Bima. Kemudian ada indikasi terjadi di Perum Pegadaian Cabang Bima, yaitu di unit Kodok, yaitu terjadi yang namanya penyimpangan atau penggelapan. Yang namanya penggelapan tidak mungkin kasus itu satu orang jadi korban. Seharusnya penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Raba Bima itu siapa otak dibalik semua itu, karena korban kedua ini masih kecil. Yang pertama itu korban pertama yang bernama Ruswati itu hampir 2 miliar, dan otaknya juga itu adalah pelaku yang masih berkeliaran di Pegadaian Bima hari ini. Kenapa pihak kejaksaan tidak mengusut tuntas terkait dengan persoalan ini? Dan dia ini sudah ada niat baik dan itikat baik untuk melakukan pengembalian. Dan penyidik JPU pun tahu pengembalian itu hampir 2 tahun lebih dia tidak terima gaji, Pak. Ini niat baik, ini rakyat, ini masyarakat kecil, Pak. Berikan kesempatan dia untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum. Kenapa kasus yang miliaran, puluhan miliar tidak diproses? Jangan sampai hukum yang Anda lakukan lebih khusus di Kejari Raba Bima ini tajam ke atas, tumpul ke bawah. Untuk siapa otak aktor itu dibalik terkait Pegadaian ini nanti kita akan bahas di dalam. Sejauh mana upaya yang akan dilakukan dan tempuh hukum yang akan dilakukan oleh Kejari Raba Bima terkait satu orang ini. Kalau kita mau, harus simpan semuanya, mulai dari otak sampai ke bawahnya, harus diproses dan ditahan oleh Kejari Raba Bima. Mungkin itu sementara dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibaca oleh Korlap, saya meminta dengan segala hormat kepada teman-teman dari Kejaksaan lakukan evaluasi kembali dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan. Evaluasi kembali dan peninjauan kembali. Ya, sebelum dibaca tuntutan sikap, saya kembalikan pada Korlap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari LPKPK, LPPK, dan LPKPM NTB mengeluarkan tuntutan sikap segera pihak Kejaksaan Negeri Bima dan Kejati NTB agar melakukan penyelidikan dan penyidikan secara terbuka dan tegas
pada kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Kabupaten Bima, yaitu pada kasus pengadaan baju dinas DPRD Kota Bima, dugaan korupsi dana Covid Kota Bima, dan dugaan korupsi proyek GOR Bima, Fiberglass Kota Bima, dan dugaan korupsi relokasi banjir Kota Bima, serta dugaan korupsi bendungan irigasi pertanian Kota Bima dan kasus mega proyek lainnya. Yang kedua, segera pihak Kejaksaan Negeri Bima untuk melakukan evaluasi penyelidikan dan penyidikan dalam perkara kasus tindak pidana korupsi berdasarkan nomor PRIN 04A garing FD garing titik 1 garing 03 garing 2021 tertanggal 1 Maret 2021. Ini menjadi poin kami dan perlu kami sampaikan kenapa kami hadir bersama rakyat ini, karena ada beberapa kesalahan berdasarkan pengkajian kami bersama masyarakat yang hadir ini dalam proses kasus tindak pidana korupsi. Dengan poin kedua itu, mungkin itu penyampaian awal kami. Cek, halo. Mana kepala kejari? Kepala kejarinya? Ya. Penanggung jawab di sini siapa? Kasih intel. Jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman Kejaksaan Negeri Bima, kita hari ini sidang jalanannya. Jadi ada pantauan kami selama Kejaksaan Negeri Bima ini dalam proses penegakan hukum di wilayahnya yang memiliki teknis-teknis khusus. Jadi studi banding yang perlu kalian ketahui bahwa hukum itu mungkin anda paham tentang equality of the law. Di mata hukum sama, itu yang perlu diketahui. Dan yang paling rumit di sini, yang sulit kami pahami, jikalau para elit politik tersandung berkaitan dengan tindak pidana korupsi, ini kenapa diperbelit-belitkan? Lalu kemudian jikalau rakyat kecil yang tersandung dengan beberapa persoalan yang berkaitan dengan hutang piutang dan lain sebagainya, kalian memproses kayak selayaknya orang teroris, selayaknya kayak orang, pikirkan dong. Jadi jangan hukum itu ditetapkan, diberikan efek jerah agar tidak mengulangi perbuatannya. Itu yang perlu diketahui. Tapi rakyat kecil tidak diberikan seperti itu. Ini kan sangat lelucon sekali. Itu yang perlu diketahui. Anda punya hati nurani seperti kita. Kita juga punya hati nurani. Gitu loh. Anda bekerja digaji oleh kita ini yang berdiri di sini. Digaji. Nanti dulu saya harus berikan fatwa dulu agar pemerataan hukum ini dapat diadilkan seadil-adil mungkin. Jangan rakyat kecil yang jadi korban. Jika elit politik, partai-partai tertentu, Anda mana taringnya? Mana taring kalian? Hah? Selama ini saya pantau terus di Kejaksaan Negeri Bima ini yang berkaitan dengan korupsi, tindak pidana korupsi. Jikalau para elit negara hari ini tersandung dengan persoalan itu, kalian gampang, bahkan berbelit-belit, kan lucu. Mohon ditanggapi dengan secara serius jikalau bapak-bapak memiliki hati nurani yang memiliki kepekaan. Nah, itu yang perlu diketahui. Jangan sampai statement bapak-bapak akan menjadi rujukan kami. Ya, mungkin seperti itu.
Eh.